Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di channel Mbah Gadget Official. Hari ini saya akan men-sharing informasi yang sangat penting ya. Oke, sangat penting bagi para YouTuber pemula maupun YouTuber yang telah lalu atau yang telah lama maksud saya. Jadi orang banyak mengeluhkan tentang kesulitan untuk membuat konten YouTube. Padahal untuk membuat konten YouTube pertama kita harus menentukan yang namanya itu kesenangan kita. Yaitu kita senang dulu membuat konten itu dan sesuai dengan passion kita, sehingga saat kita membuat konten kita tidak merasa capek atau lelah saat membuat konten, karena itu memang kesenangan kita dalam membuat konten. Ditonton ataupun tidak ditonton konten kita itu tidak akan masalah jika kita menyenangi tentang apa yang kita sampaikan. Sama seperti halnya dengan saya, karena saya senang tentang hal-hal yang berbau YouTube, berbau GB dollar, berbau cara instannya, jadi saya membuat channel ini. Jadi untuk membuat channel YouTube jangan dipaksakan ya, sesuai dengan minat kalian. Yang pertama. Yang kedua, jika kalian anggaplah seperti saya, channel Mbah Gadget Official yang membahas tentang YouTube. Jika kalian kehilangan topik atau kalian susah untuk mencari inspirasi, kalian bisa ketikkan kata kunci seperti ini, misal cara menambah jam tayang YouTube. Nah, di sini kan banyak cara menambah jam tayang YouTube dengan cepat dan aman. Kalian tonton aja video-video ini, kemudian kalian riset yang mana dari cara tersebut yang memang work. Jadi saya bisa membuat konten dari sini, misal saya tonton dari video yang satu ini, yang dua, yang tiga, yang empat, yang lima, untuk mencari referensi. Sehingga jika saya menemukan memang work, maka akan saya buat konten ya. Itu tidak akan terkena copyright karena kita menyampaikan dengan bahasa kita sendiri. Nah, di situ supaya kita mendapat ide inspirasi konten. Yang kedua misalnya cara menambah dolar YouTube. Nah, kemudian saya juga melihat video-video orang lain ya. Nah, di sini ada video saya ya. Padahal di sini sudah saya clear history. Jadi video saya ada berada di urutan ke 1, 2, 3, 4 ya. Ada berada di urutan keempat cara menambah dolar. Nah, di sini saya juga mempelajari channel-channel yang sejenis dengan saya, sehingga saya bisa membuat konten yang benar-benar bisa mendapatkan apa yang kita inginkan seperti dolar, jam tayang atau subscriber. Nah, di sini juga banyak cara-cara untuk menambah subscriber dan lain sebagainya. Hanya saja di sini tidak secara langsung ya, Maksud secara langsung adalah di sini kebanyakannya adalah coba buat konten yang menarik, buat konten yang satu nice, buat konten yang benar-benar disukai orang, buat konten tentang video short, maka subscriber Anda akan bertambah. Padahal menurut saya seharusnya kita harus menjelaskan atau harus melakukan aksi atau action langsung untuk menambah subscriber ataupun jam tayang. Misal seperti cara menambah subscriber terbaru. Kan di sini dijelaskan bahwa untuk menambah subscriber kita harus menggunakan ini yang bagus, ini. Di lain sisi, ada beberapa orang hanya membuat channel sembarang tetapi subscribernya naik. Bagaimanakah itu caranya? Bisa dengan menggunakan aplikasi penambah subscriber, bisa dengan cara sub, dan bisa dengan cara lainnya. Apakah itu aman? Pertanyaannya, apakah itu aman untuk menggunakan hal-hal seperti itu, seperti halnya cara cepat menambah jam tayang, misalnya kita menggunakan RTP, cara cepat untuk menambah subscriber, misalnya kita menggunakan EH, cara cepat misalnya menambah dolar, misalnya kita menggunakan pengaturan dari proxy. Apakah aman? Pertanyaannya. Oke, di sini saya akan menjawab apakah aman atau tidak. Aman atau tidaknya tergantung cara Anda sendiri, tergantung kekuatan channel Anda sendiri. Untuk kalian tahu, ada beberapa orang yang membuat channel konten YouTube sudah beberapa tahun tetapi tidak menghasilkan. Nah, di sini saya mengajarkan caranya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan setiap bulannya dengan cara yang telah saya buat konten sebelumnya. Oke, jadi kita capek-capek membuat konten tetapi penghasilannya tidak ada, itu akan sia-sia. Alangkah lebih baiknya kita membuat konten tetapi gajian bisa masuk setiap bulannya dan channel kita tetap aman. Disinilah motivasi saya untuk membuat konten YouTube seperti bertemakan ini adalah dimana saya bisa sharing atau membantu kalian yang belum pernah gajian di YouTube bisa gajian dengan cepat dan juga aman. Apakah satu subscriber bisa menghasilkan ratusan juta rupiah? Jawabannya adalah bisa. Oke, jawabannya adalah bisa. Tanpa penonton asli? Ya, tanpa penonton asli jawabannya adalah bisa. Karena saya sudah beberapa kali mempraktekannya dan itu adalah work. Tetapi setelah itu, untuk kalian ingat setelah itu, maka akun kalian akan terbanet. Jadi akun sekali pakai maksud saya ini. Ada teknik-teknik tertentu untuk akun sekali pakai dan bisa mendapatkan puluhan juta rupiah, bahkan ratusan juta rupiah. Tetapi saya tidak mempublishnya di sini ya, karena itu sama saja kita bercebuh ke dalam jurang ya. Nah, kemudian untuk teknik-teknik GB dollar sendiri sebenarnya banyak saya membuat teknik-teknik GB dollar ya sebelumnya. Nah, di sini banyak saya membuat teknik-teknik GB dollar ya, baik dari menggunakan proxy, dari menggunakan VPN, dari menggunakan dan lain sebagainya.
Banyak yang tanya apakah masih work menggunakan VPN atau tidak. Nah, di sini saya akan menjawab bahwa sebenarnya video-video yang saya buat ini adalah sebenarnya awalnya adalah semuanya adalah work. Adalah semuanya bekerja. Seiring dengan perkembangan zaman, seperti halnya dulu kita bisa menggunakan beberapa Gmail atau 1000 Gmail untuk mensubscribe channel kita sendiri. Dulunya itu tidak spamnya, dulunya itu real masuk. Sama halnya dengan kita menggunakan EH dulu, satu hari bisa mencapai 1000 subscriber dengan menggunakan EH. Tapi untuk saat ini mungkin itu tidak bekerja lagi. Nah, jadinya untuk konten tutorial seperti channel saya ini adalah kita terus melakukan update informasi dan update pengetahuan. Jadi tidak hanya terpaku dengan video-video yang lama ya, maka saya sarankan saat Anda menonton video-video yang lama saya, Anda juga menonton video-video terbaru saya. Sehingga Anda akan mengerti bagaimana cara kita untuk bisa bertransformasi dari pengetahuan yang dulu ke pengetahuan yang baru. Karena setiap harinya kita ini melakukan perkembangan. Bukan hanya YouTube ya, kita juga melakukan perkembangan. Sama halnya dulu kita bisa memakai teknologi seperti telepon. Tapi untuk saat ini kita kebanyakannya adalah menggunakan handphone. Bahkan kita bisa menggunakan video call dengan orang lain. Hal-hal yang mustahil yang dulu mungkin akan masuk akal di zaman sekarang. Sama halnya dengan pengupdatean YouTube juga. Mungkin dulu kita sangat gampang ya, sangat gampang untuk mencari jam tayang misalnya, untuk mencari subscriber, untuk mencari dolar ya. Dulu dolar juga sangat gampang untuk mencarikannya. Kita tinggal beli VPN Store Pusat misalnya, kita list dan pendapatan tidak akan spam. Tetapi untuk saat ini itu dijamin akan spam. Kenapa? Karena itu terdeteksi bahwa menggunakan VPN. Karena pihak YouTube melakukan deteksi VPN, maka itu robot YouTube sudah mengetahuinya. Beda halnya dengan kita menggunakan proxy. Kenapa menggunakan proxy itu aman? Karena itu IP-nya adalah IP real atau murni, bukan terdeteksi VPN karena setiap harinya berubah. Untuk proxy sendiri menurut saya yang baik adalah yang bisa refresh setiap harinya atau yang bisa berganti setiap harinya. Bukan yang satu IP bisa 1 bulan, itu sama saja sia-sia kita satu IP 1 bulan karena video yang kita tonton adalah video-video itu saja sehingga terjadinya pengulangan dalam melihat video. Jadi bagusnya adalah setiap hari kita menggunakan proxy yang berbeda. Jadi tutorial-tutorial yang saya berikan ini adalah intinya adalah kita harus mengupdate informasi dan kita harus mengupdate ilmu pengetahuan untuk YouTube ini sendiri. Karena setiap harinya YouTube juga bertransformasi ke lebih canggih lagi. Dan di setiap perubahan YouTube, maka di situ kita mendapatkan pengetahuan yang baru. Anggaplah seperti kebijakan sekarang bahwa AdSense 32 hari baru bisa berganti. Nah, setelah terjadi 32 hari baru berganti, maka para YouTuber yang mempunyai ide cemerlang bisa menggantinya itu dengan teknik-teknik terbarunya lagi. Nah, setiap kali perubahan, maka di situ ada setiap kali perubahan, di sana juga ada setiap kali perubahan. Di sana juga akan kita mendapatkan ilmu yang baru lagi. Disitulah perkembangan YouTube dari zaman ke zaman. Jadi Anda jangan takut ya. Jangan mengeluh maksud saya, atau jangan takut. Misal, oh dulu gampang ya bisa menggunakan VPN, bisa kita mendapatkan dolar ya, tidak spam. Nah, untuk saat ini meskipun VPN tidak bisa, tetapi untuk yang satunya ya, untuk proxy masih bisa. Jadi gunakanlah Anda sebaik mungkin selagi waktu bisa. Mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun yang akan datang proxy tidak akan bisa, sehingga muncul lagi alat-alat yang lainnya yang bisa kita gunakan. Intinya transformasi itu menghadirkan teknik baru juga dalam kita bermain YouTube atau membuat channel YouTube. Mungkin hanya itu saja. Jadi kalian itu saat menonton video, lihatlah yang update-nya juga, lihatlah maksud saya saat Anda menggunakan teknik-teknik di sini, apakah itu work dengan channel Anda atau tidak. Kalau itu tidak work, jangan dilakukan. Ya, jangan dilakukan ya. Kalau itu tidak work, jangan dilakukan. Sama halnya dengan ketika saya menjual proxy, bahwa saat saya menjual proxy, apabila keuntungannya lebih besar, maka Anda silahkan beli lagi. Tetapi apabila keuntungannya kurang besar atau tidak sepadan dengan harga proxy, kalian tidak usah beli lagi. Jadi setiap pengupdatean pasti ada solusi. Mungkin hanya itu saja channel kali ini. Selanjutnya saya mungkin akan membahas tentang jam tayang ya, fokus ke jam tayang. Setelah saya fokus ke pembahasan GB dolar, maka selanjutnya saya akan membahas fokus ke jam tayangnya dengan teknik-teknik terbaru ya. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.